Tak lama kemudian gumpalan asap itu berubah wujud sosok jin yang tinggi besar di hadapan saya. Dia sembari tertawa. Manusia murka, manusia murka. Dia tertawa-tawa. Saya tidak menghiraukan. Bodoh amat. Maaf, makhluk ciptaan Allah. Siapapun gerangan Anda, hadirnya Anda di hadapan saya. Saya datang kemari bersilaturahmi, tujuannya ingin memiliki mustika mirah delima. Si kakek itu tertawa terbahak-bahak. Saya dikejut. Saya terkejut dibuatnya dengan tertawa yang terbahak-bahak oleh si kakek itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama saya Jampang kepada sobat mengulas malam dimanapun Anda berada. Pada video kali ini saya akan menceritakan pengalaman saya secara pribadi yang pernah saya lakukan di tahun 1993. Berawal kisah ini, saya didatangi teman saya, yaitu Sudira. Bahwa Sudira menjelaskan dia memiliki salah satu pembimbing di wilayah Kabupaten Kuningan. Menuturkan semuanya dari cerita-ceritanya dia, sampai saya membuat penasaran, ada apakah gerangan. Kapan Su saya bisa ke sana? Kamu ngajak saya ke pembimbing kamu. Saya penasaran dan cerita kamu bahwa dinyatakan di sana dia bisa mendapatkan mirah delima, mustika mirah delima itu. Saya juga ingin rasanya memilikinya. Ya udah kalau gitu kita ke sana aja, mumpung saya tidak ada kegiatan. Oke Su. Waktu itu saya bersama Sudira berangkat naik mobil. Alhamdulillah saya berangkat dengan Sudira dengan mobil pribadi saya. Sampailah kepada lokasi yang dituju oleh Sudira. Berhenti saya di halaman rumahnya, diketok pintu rumahnya, dan keluarlah pembimbingnya Sudira itu. Saya samarkan namanya Rohadi. Pada saat itu Pak Rohadi menyambut kehadiran saya bersama Sudira, serta istrinya pun keluar memberikan hidangan minuman kepada saya. Ngobrol kanan kiri, pendek, panjang, ngalor ngidul, semua diurai dengan canda. Pada saat kesempatan saya mengajukan pertanyaan pada dia, dia pun menjawabnya. Maaf Pak Rohadi, saya sebelumnya minta maaf. Cerita dari Sudira bahwa Anda bisa membuat saya memiliki mustika mirah delima, dan Anda sendiri dinyatakan memilikinya. Sempat ada salah satu lokasi yang dimana lokasi itu ada mustika mirah delimanya. Saya berminat ingin memilikinya. Itu bagaimana? Kira-kiranya menurut Pak Rohadi, bisakah saya memilikinya? Pak Rohadi diam dan memikirkan apakah saya mampu apa tidak. Tak lama kemudian Pak Rohadi mengajukan satu pertanyaan dan persyaratan-persyaratan kepada saya. Betulkah Pang, kamu siap dan kamu ingin memiliki mustika mirah delima itu? Betul, saya udah bertekad. Ada persyaratan yang harus kamu lakukan, Pang.
Karena kamu datangnya dengan murid saya anggap kamu ya dari keluarga besar, keluarga saya. Terus persyaratannya apa aja, Pak? Mohon petunjuknya. Gini, Pang, saya pun sudah mengikhlaskan kalau memang betul-betul ini milik kamu. Tidak semudah itu orang memiliki mustika mirah delima. Hatinya harus bersih, tujuannya pun harus mulia, dan bukan untuk sombongan. Untuk apa kamunya sehingga bertekad ingin memilikinya? Ya katanya dengar-dengar, bener enggaknya kita ya nggak tahu, karena saya sendiri belum merasakan hasil dari kelebihan mustika mirah delima itu. Saya ingin tahu kira-kira gimana Pak Rohadi kelebihan daripada mustika mirah delima itu. Pak Rohadi menjabarkan keseluruhan dari manfaat mirah delima itu, karena dia juga udah memiliki. Sepengetahuan saya, Pang, dan pengalaman saya sendiri, karena saya sendiri memilikinya, mustika mirah delima ini berguna untuk kebutuhan bagi orang yang membutuhkan, yaitu memudahkan satu masalah. Ya memang tak lepas semuanya itu dari ridho Allah. Semua itu kita pasrahkan kepada Allah. Hanya sababiyah ini nih. Apakah benar yang namanya mirah delima itu, Pak Rohadi, kalau dimasukin ke dalam gelas, dia mengeluarkan cairan tersebut, warnanya air tersebut tuh berubah jadi merah, sampai dijajarkannya gelas-gelas itu, sehingga si warna ini merambah, mempolarisasikan warna merah ke gelas kosong. Pak Rohadi diam mengamati wajah saya, dan dia menuturkan penjelasan juga. Betul, yang dialami oleh saya seperti itu. Namun mirah delima ini bukan untuk diperjualbelikan, Pang. Ini guna hanya untuk membantu bagi orang yang membutuhkan bantuan. Tapi jangan dipercaya bahwa mirah delima ini yang bisa membantunya. Ini hanya sababiyah. Allah lah yang akan membantu dan mengabulkan keinginannya. Kamu maksa terus dan bertekad ingin memilikinya, ada latar belakang apa nih? Jujur, saya tuturkan Pak Rohadi, saya ingin kira-kira hidup saya berguna untuk orang banyak, yang sekiranya keilmuan yang saya miliki bisa dimanfaatkan untuk kepentingan orang lain dengan yang positif, bukan yang negatif. Dia mengamati kembali ucapan saya. Agaknya dia kayak menerawang keinginan saya benar apa tidaknya, apa untuk main-main atau apa. Kamu kelihatannya ini benar-benar ambisius sekali untuk memiliki ini. Ya, saya jujur katakan, saya ini ingin memiliki. Namun kalau memang itu milik saya, ya alhamdulillah saya terima. Tapi kalau bukan milik saya, ya saya nggak bisa berbuat apa-apa karena bukan haknya saya. Ya udah gini aja, Pan. Coba kamu lakukan 1 minggu ritual puasa. Jangan makan makanan yang bernyawa, khususnya itu mutih. Hari pertama kamu makan hanya 3 kepal ataupun 3 puluk, yaitu seujung 3 jari seperti ini. Ibu jari, telunjuk, dan jari tengah. Itu nasi putih. Dibuatkan 3 puluk, 7 puluk ya. Hari pertama kamu puasa, bukanya 7 puluk nasi putih. Minum pun hanya 7 teguk. Begitupun hari ke-6-nya 6 puluk, sampai terakhir. Nah, setelah 7 hari kamu ngosong. Saat ngosong itulah atau ngeblong kamu di lokasi 1 hari itu. Gimana? Apa kamu siap untuk melakukannya? Ini berat masalahnya, tapi tetap saya akan membimbing kamu
akan membantu kamu dan mengawasi kamu, tak melepaskan kamu begitu saja. Saya pikir lagi, Sudira Manuel ke saya, masa Pang kayak gitu aja nggak mampu? Kamu udah biasa namanya puasa tuh, puluhan hari kamu udah biasa ritual itu dilakukan. Ini 7 hari loh Pang, kecil. Kamu dapat kemudahan banget nih sama pembimbing saya Pak Rohadi. Saya aja mengamalkan ilmu asihan saja itu 41 hari. Nah sedangkan ini komplit kayak gini kamu diberi 1 minggu. Waduh, ini bener-bener keringanan banget nih, sangat ringan sekali. Bagi saya, nggak tahu bagi kamu apakah berat apa tidak, ya itu kamu sendiri yang merasakannya Pang. Saya menjawab tutur kata daripada Sudira, Su, kamu sahabat saya, kamu tahu siapa saya, bagaimana keseharian saya, apa yang saya lakukan. Iya Pang, Sudira menjawab kembali dan melontarkan kata-kata pada saya percaya sama kamu, kamu kuat. Kamu tidak akan menggunakan apabila udah hasil yang dicarinya itu tidak dibuat untuk semena-mena. Kamu untuk menolong orang, karena saya tahu kamu. Kira-kira kapan kamu mulai? Waktu itu pun pembimbingnya Su, yaitu Pak Rohadi, menguraikan pada saya semua yang akan dilalui hari pertama sampai hari ke-7. Saya diberi wejangan sama dia, sehari semalam itu harus 12.000 baca surat Al-Ikhlas atau surat Kulhu. Sanggup Pang? Ini persyaratannya, harus dibeli sama kamu, yang harus ditempuh. Adapun masalah persyaratan ritual yang lainnya untuk nanti hari H, itu biar saya yang nanggung. Yang penting kamu menyiapkan saja yang lainnya, kayak macem apel jin, madat apel jin itu kamu harus beli sendiri. Waduh, saya nggak tahu nih belinya di mana. Sudira tahu. So, cari yang asli, yang KW1 ataupun yang betul-betul high quality. Rohidi memberi tugas kepada Sudira agar nanti saya mencarinya itu di antara sama dia, ditunjukkan tempatnya di mana yang menjual barang itu. Oke lah kalau begitu. Nah ini dimulai dari hari lahir kamu Pang puasanya. Kamu niat dulu, mandi bebersih dengan niatan, baca amalannya untuk mandi bebersihnya. Saat itu juga maghrib dimulai, kamu menjalankan amalan ini selama 7 hari. Keesokan nanti terakhir pada saatnya kamu ngeblong sama 12.000, nggak boleh putus. Sanggup nggak? Saya pikir panjang, sehari 12.000, sanggupkah saya? Lah lillahi ta'ala aja udah. Berat apapun yang saya harus pikul, inilah resiko saya. Karena saya niat ingin mendapatkan suatu hal-hal yang baik untuk diri saya dan berguna untuk masyarakat yang membutuhkannya. Singkat cerita, karena tepat dengan hari kelahiran saya, hari itu juga saya dimulai melakukan dari menjalankan puasa. Hari pertama dilalui saya tak lepas-lepasnya membaca surat Kulhu dengan hitungan sampai 12.000. Dari awal maghrib sampai ke maghrib lagi, terus menerus sampai terakhir pada saat hari terakhir, yaitu hari penentu untuk ke-7 harinya. Saya melakukannya terus, badan pun lemas, tak terkira, demam pun iya, panas badan saya, kepala pusing, kurang tidur, tampaknya tensi saya pun turun. Kuat apa tidak dalam perjuangan ini
yang betul-betul istilahnya hari terakhir nih untuk mutih, belum lagi untuk ngeblong dalam hati pikir saya ini. Dengan lemasnya, dengan kekuatan yang saya miliki, dikerahkan sepenuhnya untuk mengakhiri puasa terakhir. Saya tidak berpikir bahwa besok harinya itu saya harus ngeblong. Ini hari terakhir aja, hari ke-7 aja saya udah limbung badan. Terus saya mendawamkan baca surat Kulhu atau Al-Ikhlas sampai tuntasnya maghrib tiba. Alhamdulillah terpenuhi juga saat itu. Saya membuka puasa dengan 1 puluk nasi putih dan 1 teguk air. Saat itu pun saya melaporkan hasil terakhir saya kepada pembimbingnya Sudira, yaitu ke Rohadi. Saya datang bersama Sudira ke Rohadi dan menceritakan bahwa saya sudah 7 hari. Saat ini pun kamu harus langsung ke lokasi karena kamu harus ngeblong. Waduh, gak istirahat lagi. Dilanjut, Pang. Kamu udah melalui nih hal-hal yang dilalui dari persyaratan. Tinggal persyaratan terakhir, yaitu kamu harus ngeblong. Gak boleh tidur, gak boleh ngantuk, dan gak boleh makan apa-apa. Hanya 1 hari 1 malam. Jadi gimana ini, Su? Ya sudah, saya temani. Tapi tidak di lokasi, di luar lokasi. Gimana, Bang? Ya sudahlah, karena tekad saya ingin mendapatkan mustika tersebut. Hari terakhir itulah pada saat ngeblong, persyaratan semua dipenuhi, digelarnya selepas bada Isya. Selepas bada Isya, saya masuk ke ruangan yang khusus di mana dekat lokasi di mana adanya mustika mirah delima. Saat itu saya baca terus surat Kulhu. Tak henti-hentinya. Rasa ngantuk pun tiba, nguap pun iya. Namun saya tekad gak boleh tidur, tidak boleh sampai istilahnya terlelap daripada saya ngantuk. Begitu nguap, muka saya tepikin lagi, ambil air diusapin lagi. Terus menerus saya lakukan. Tidak ada gangguan apa-apa. Berlalunya hari dan waktu, saat itu kurang lebih yang dirasakan dini hari. Saat itu juga saya merasakan sesuatu yang aneh. Saya dililit oleh ular yang begitu besar badan saya itu. Saya hanya bertekad kalau memang iya saya harus meninggal, saya ikhlas ridho lillahi ta'ala demi sebuah kebaikan. Ular pun melilit seluruh tubuh saya, ular yang besar itu. Pikir saya ini ular yang menjaga mustika mirah delima ini. Saya diam, terus mendawamkan surat Al-Ikhlas. Lama-kelamaan lilitan ular mulai mengendor, dan ular pun berlalu masuk ke satu lorong. Selepas ular itu masuk ke dalam satu lorong, tak lama kemudian muncul bayang-bayang hitam yang memiliki aromanya betul-betul pengap. Berawal seperti bakaran yang betul-betul gak ketahan kalau dihirup, membuat sesak napas, seperti bakaran sampah yang baunya betul-betul bau menyengat, bau busuk yang tak terkira. Saya terus mendawamkan. Napas pun agak tersengal-sengal saya lakukan. Saya maksakan terus karena ini tanggung ujian akhir.
Saya lakukan terus. Tak lama kemudian gumpalan asap itu berubah wujud sosok jin yang tinggi besar di hadapan saya. Dia sembari tertawa. Wah, manusia murka, manusia murka. Dia tertawa-tawa. Saya tidak menghiraukan. Bodoh amat. Gue gak mikirin elu. Hati kecil saya, bukan elu tujuan gue. Terus saya lakukan terus menerus. Dia tidak mengganggu lagi. Lama-kelamaan wujud itu berubah menjadi gumpalan asap kembali dan hilang perlahan-lahan. Selepas dari hilangnya perlahan-lahan dari asap itu, muncul kembali suara cekikikan seorang nenek-nenek yang menghampiri saya di mana saya duduk bersila di situ. Menghampirinya terus-menerus. Dan dia berkata pada saya, "Hei anak cucu Adam, ada apa kamu kemari? Kepentingan apa kamu datang ke sini? Kamu telah mengusik ketenangan saya di sini. Maksud apa kamu mencari permusuhan dengan saya?" Saya jawab dengan di hati saya selalu membacakan surat Al-Ikhlas. "Hei makhluk ciptaan Tuhan, saya datang kemari. Saya ada di sini tidak mencari permusuhan. Justru saya datang kemari ini karena ingin bersilaturahmi dengan kalian-kalian. Dengan maksud saya ingin mencari mustika merah delima, yang dimana pembimbing saya menganjurkan untuk diambilnya. Ini bukan hak kamu. Seenaknya saja manusia ingin menguasai keseluruhan apa yang ada di alam ini. Bukankah semua yang ada di alam semesta ini diperuntukkan untuk manusia?" Saya jawab untuk nenek tersebut, "Enak saja kalau bicara. Saya juga makhluk ciptaannya. Saya juga punya hak untuk yang lainnya." Saya kehabisan pikir di situ. Saya termenung diam sembari membaca terus surat Kulhu. Surat Al-Ikhlas saya dawamkan terus. Spontanitas serta merta saya mengucapkan pada sosok itu, "Hei makhluk ciptaan Allah, karena akal yang dimiliki oleh saya, yang diciptakan dan diberikan oleh Allah, itu untuk memberikan kemaslahatan untuk orang banyak, bukan untuk merusak dan bukan untuk menyesatkan. Tidak seperti kamu yang selalu menyesatkan, anak cucu Adam." Dalam perdebatan itu saya semakin kesal dibuatnya karena dia selalu memojokkan saya. Saya mencoba membacakan kembali surat Kulhu itu. Ambilnya salah satu, di situ ada kerikil kecil. Saya baca, saya pilir-pilir, dan saya lemparkan pada dia. Allahu Akbar. Serta merta saat itu letupan terjadi. Batu kerikil mengenai sasaran. Saat itu juga letupan benar-benar menghancurkan tubuh dia. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya langsung mendawamkan terus, mengulang kembali dan mengulang kembali. Kekhawatiran saya tidak bisa memenuhi hitungan atau bilangan sampai 12.000. Terus saya doakan. Tak lama kemudian datang kembali sosok astral yang tidak saya ketahui. Banyaknya sosok astral seperti kepala yang menggelinting sembari cengingisan. Astagfirullahaladzim. Ini gunung ceringis ini. Gundul ceringis. Dia cengingisan menakut-nakuti saya. Terbang hampir menyerang saya. Saya mengelak.
Kurang lebih waktu itu ada 7 yang menyerang saya. Saya terus mendawamkannya. Serta saya menghentikan dan saya membaca ayat kursi dan menghembuskannya dengan tiupan angin yang dari mulut saya. Dengan ludah saya ludahkan kepada mereka. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Satu persatu saya ludahi. Yang terkena ludah saya hancur. Alhamdulillah pecah jadi gumpalan asap. Ya Allah, lindungilah saya, ya Allah. Waktu berlalu terus. Tak lama kemudian datang seorang kakek-kakek dengan pakaian putih, serba putih, dan dia pakai tongkat, dengan rambutnya yang digelung, persis seorang resi di zaman dulu. Seorang pertapa mendatangi diri saya. Dia melihat, memandangi saya dengan sonar mata yang tajam, melototin saya, menatap saya. Tak sepatah kata pun dia berkata dan berucap pada saya. Saya ucapkan assalamualaikum, wahai makhluk ciptaan Allah. Dia tidak menjawab sepatah kata pun. Saya terus sampai 3 kali saya memberi salam pada dia. Dia tidak membalas salam saya. Saya ucapkan sampurasun, salam rahayu, baru dia menjawab. Rampes. Kakek itu memberikan pertanyaan pada saya. Ada maksud tujuan apa kamu datang kemari? Mengusik ketenangan saya. Maaf, makhluk ciptaan Allah. Siapapun gerangan Anda, hadirnya Anda di hadapan saya. Saya datang kemari bersilaturahmi, tujuannya ingin memiliki mustika mirah delima. Si kakek itu tertawa terbahak-bahak. Saya dikejut. Saya terkejut dibuatnya dengan tertawa yang terbahak-bahak oleh si kakek itu. Kenapa Kisanak tertawai diri saya? Manusia, tidak mudah mendapatkan mirah delima dengan kelakuan dan tutur kata kamu yang sombong. Ingat, kalau kamu ingin mendapatkan mustika mirah delima ini, perbaiki kelakuan kamu, laku lampah kamu, ucapan kamu. Kamu berucap kepada yang lebih tua tidak sopan. Saya terdiam. Saya baca terus surat Al-Ikhlas. Kekhawatiran saya tidak mencapai maksimal dari apa yang telah ditentukan oleh pembimbingnya Sudira. Terus saya lakukan dan dawamkan. Kalau kamu masih betul-betul menginginkan mustika mirah delima, perbaiki dulu kelakuan kamu. Saya tersodak diam karena waktu telah berlalu. Tak terasa kokok ayam pun sampai terdengar di telinga saya. Saat itu juga kakek itu meninggalkan ucapan terakhir sebelum dia menghilang. Kalau kamu mau mustika mirah delima ini, kamu harus ikhlas. Segalanya ikhlas. Ikhlas dan ikhlas. Ingat itu. Kalau kamu masih begini, jangan harap kamu dapat. Saya terus membacakan surat Al-Ikhlas. Tak lama, berselangnya waktu sampai azan subuh terdengar, saya terus mendawamkan. Pada saat azan subuh, saya pun menghentikan wiridannya dan melakukan sholat subuh.
Saya melakukan sholat subuh. Saat selepas saya melepas daripada sholat subuh dan saya terus mendawamkan kembali surat Al-Ikhlas, tak lama kemudian sekitar kurang lebih jam 8 siang, jam 8 pagi nih, Rohadi bersama Sudira menghampiri saya, melihat kondisi keadaan saya, apa tertidur apa tidak. Alhamdulillah ternyata saya belum. Sampai terus saya dawamkan kembali, tanggung pang sampai maghrib. Saya terus mendawamkan. Cahaya sinar tanpa dirasa oleh saya pada saat datangnya azan duhur, ada seberkas sinar. Wah, udah ada tanda-tanda di hati kecil saya. Mungkinkah ini yang akan saya miliki, yang saya inginkan jadi milik saya? Terus saya baca sampai waktu pun berlalu, mendekati jelangnya azan maghrib. Saya terus mendawamkan sampai maghrib pun akan menjelang kurang lebih beberapa menit lagi. Saya dikejutkan oleh suara tanpa rupa. Hei, anak cucu Adam, jika kamu masih menghendaki dan ingin mustika mirah delima ini, ingat, lakukanlah apa yang kamu ucapkan, apa yang kamu damamkan, praktekkan dalam kehidupan kamu sehari-hari. Saya tersentak dan terkaget. Maksudnya apa ini? Saya terus mendawamkan sampai hilangnya suara tersebut. Azan maghrib pun berkumandang. Saya menyudahi wiridan itu untuk melaksanakan sholat maghrib. Selepas saya itu menjalankan sholat maghrib, badan saya lemas lunglai tak terkira. Dengan tekad yang betul-betul bulat dalam diri saya, terus mendawamkannya. Tak lama kemudian Sudira bersama Rohadi membimbingnya itu menghampiri saya. Pang, sudah saatnya kamu buka. Ini ngeblongnya kamu sudah dilewati. Kamu harus buka. Dia membawakan secangkir madu, jadi air putih dicampur madu dan ramuan untuk menguatkan kondisi fisik saya. Udah Pang, buka. Saya pun meminumnya. Saat itu juga saya menanyakan pada dia, apakah saya sudah selesai menjalankan apa yang saya lakukan. Rohadi dan Sudira tidak mengucapkan sepatah kata pun. Saya kebingungan. Ditatapnya oleh saya. Teringat bahwa saya belum sampai 12.000 wiridan. Saya kembali menjalankan wiridan tersebut. Terus saya melakukannya. Isya pun berlalu. Selepas saya sholat isya, saya lakukan lagi. Pikir saya Sudira bersama Rohadi itu masih ada di sisi saya, di belakang saya. Ternyata sudah tidak ada sama sekali. Waduh, kemana mereka? Saya diam aja. Saya terus menjalankan sampai hitungan 12.000. Karena masih lamanya kurang 1.000, saya baca terus. Sinar merah membara menerangi ruangan itu, terasa oleh hangatnya pada diri saya. Terus saya dawamkan. Tiba-tiba pudar warna merah itu menjadi putih.
Saat jam 9 malam, kembali Rohadi bersama Sudira menghampiri saya, menengok kondisi saya. Pang, kamu masih segar? Segar lah. Ya namanya tadi saya udah minum jamu, yang namanya tadi dikasih sama Pak Rohadi kan, sama Sudira. Masa lupa? Saya kan udah meminumnya. Tadi habis pada maghrib disuruh saya boleh katakan untuk buka. Udah waktunya untuk buka. Pak Rohadi dan Sudira tercengang. Astagfirullahaladzim, Pang. Yang memberi kamu saya sama Sudira. Saya itu dari tadi ada di ruangan di rumah bersama Sudira. Saya kemari ingin tahu kondisi kamu, apa kamu tertidur atau apa. Nanti selepas subuh kamu baru selesai. Kamu sudah meminum minuman. Waduh, ini siapa yang memberi kamu minuman? Yang anehnya, saya lihat gelas tersebut masih ada wujudnya di situ. Ya, Kak Rohadi lah. Itu gelasnya masih ada. Sudira tercengang kembali. Iya, gelasnya masih ada. Gelas siapa? Saya nggak ngerasa memberikan. Rohadi pun sama. Tampaknya saya tergoda oleh bujuk rayu yang membatalkan tirakat saya. Rohadi menjelaskan semuanya kegagalan saya. Namun Pak Rohadi memberi terus semangat kepada saya. Tanggung, Pang. Barangkali ini ujian kamu. Nanti subuh saya datang kemari. Lanjutkan sampai hitungan yang terakhir. Saya pun dengan semangatnya serta-merta, walaupun dalam pikiran saya sudah batal, karena Pak Rohadi ngerasa tidak memberikan minuman dan menganjurkan saya untuk buka puasa. Saya terus melakukannya. Tepat jam 00 dini hari, suara tertawa yang terbahak-bahak menggema tanpa wujud didengar di telinga saya jelas sekali. Jelasnya nggak kira-kira. Saat itu juga saya terus mendawamkan, karena belum menyampai hitungan terakhir dari wiridan yang saya miliki. Dibaca terus. Wujud kurang lebih jam 1 malam perkiraan saya. Karena waktu itu bertepatan dengan bulan purnama, jadi terang benderang. Alhamdulillah tersinari. Saya hati tenang karena beberapa ratus lagi selesai. Tapi yang aneh dalam diri saya, kok hitungannya kok lama banget, sampai nggak habis-habisnya ini hitungan. Terus berlalunya. Hanya ada sepatah kata nasihat pada saya pada saat jam 2 malam. Kebetulan saya pakai jam tangan. Saya melihat jam 2. Karena untuk melihat waktu jam 2. Saya terus lakukan sampai terakhir hitungan kedua menggenapkan 12.000. Saat itu juga suara tertawa yang terbahak-bahak itu menyantroni ruangan di mana saya duduk. Saya terdiam dan saya berucap pada dia, "Kenapa kamu menertawakan saya? Hai makhluk ciptaan Tuhan. Manusia murka, dasar kamu. Maksud kamu apa? Hah? Membangunkan saya dan mengusik saya di sini?" Saya berucap sejujurnya, saya datang kemari untuk bersilaturahmi karena saya berniatan untuk memiliki mustika merah delima yang ada di lokasi ini. Saat itu juga sosok naga menyembur. Wush. Ruangan itu jelas-jelas sekali tampak
terang dengan kobaran api. Tak lama kemudian redupnya cahaya itu berubah menjadi sosok kakek-kakek yang waktu itu pernah saya jumpai, memberi nasihat kepada saya lagi. Anak muda, jangan pernah bermimpi untuk memiliki mustika merah delima ini. Selagi diri kamu masih ada rasa rumaksa di hati kamu, itu kesombongan. Benahi diri kamu dulu, baru kamu bisa memilikinya. Saya tersontak, terdiam dengan ucapan itu. Saya mengoreksi dan mengintrospeksi diri. Apakah ini belum pantas dan belum bisa saya miliki? Pada saat saya memikirkan itu, sosok naga pun datang, berterbangan, melebat ke sana kemari, menutupi ruangan. Cahaya yang tadinya putih tertutup oleh naga jadi hitam kelam. Saya tidak bisa melihat apa-apa. Saat itu pun karena saya lunglai lemas, saya tak sadarkan diri. Yang dirasa oleh saya, tahu-tahu kondisi saya sudah ada di kamarnya Pak Rohadi. Saya dibangunkan oleh Pak Rohadi. Pang, sadar Pang. Saya menggerakkan, perlahan-lahan mengerlingan mata, membuka mata pelan-pelan. Remang-remang saya lihat sosok Rohadi, dan jelas sekali saya terlihat. Lama kemudian Pak Rohadi mengatakan, "Kamu pingsan, Pang." Saya diam saja. Apakah saya gagal? Udah, kamu minum dulu. Saya diminumin, dan saya sadarkan diri. Saya diajak beranjak ke ruang tamu dan suruh makan oleh Pak Rohadi. Makanan pisang, yang ada buah-buahan pisang. Karena pencernaan barangkali kurang baik, kamu harus makan yang lembek-lembek dulu, Pang. Coba kamu ceritakan yang kamu alami. Saya menceritakan semua apa yang saya rasakan dan saya alami kepada Pak Rohadi, pembimbingnya Sudira itu. Langsung serta-merta Pak Rohadi mengurut dadanya. Astagfirullahaladzim, kamu gagal, Pang. Gagal gimana? Setelah kamu menuturkan semuanya dan apa yang telah diucapkan oleh si penunggu mustika merah delima itu, kamu belum bisa memilikinya karena dia memberikan nasihat pada kamu. Benahi diri kamu dulu. Ini pelajaran untuk kamu, berguna untuk kamu. Mudah-mudahan kalau kamu masih ingin berminat untuk memilikinya, silakan kamu lakukan apa yang diberi wejangan-wejangan dalam saat peristiwa yang kamu alami tadi. Saya diam, merasa ngeluh juga di hati kegagalan yang saya miliki. Namun saya kembalikan pasrah sama Allah. Mungkin inilah saya belum sanggup untuk memiliki hal yang saya inginkan. Ya sudah, apa boleh dikata. Saya menanyakan kembali kepada pembimbingnya Sudira, lalu harus saya bagaimana, Pak Rohadi? Apakah saya bisa memilikinya? Insya Allah, Pang. Kalau Allah sudah menghendakinya, apapun juga, insya Allah didapati apa yang kamu inginkan. Seperti nasihat-nasihat ataupun wejangan-wejangan yang kamu terima waktu saatnya kamu ritual, lakukan dulu. Penuhi semuanya. Coba, barangkali sudah terpenuhi semuanya, insya Allah akan didapati. Udah, kamu istirahat aja dulu karena kamu lelah. Ya sudah, saya kembali beristirahat untuk tidur, melanjutkan.
Keesokan harinya saya terbangun dan melanjutkan obrolan lagi dengan pembimbingnya Sudira, yaitu Pak Rohadi. Ya udah Pang, begini aja. Lain waktu kalau kamu masih berminat, silakan kamu lakukan kembali. Tapi itu pun kalau memang masih milik kamu, kalau belum ada orang yang ambil. Karena itu milik siapa saja, karena itu belum dimiliki oleh seseorang. Ya sudah, mudah-mudahan saya kuat. Saya coba kembali, entah bulan depan, entah kapan. Singkat cerita, 3 bulan sudah berlalu dan saya masih memiliki rasa keinginan untuk memiliki Mustika Mirah Delima itu. Saya datang kembali ke Pak Rohadi bersama Sudira. Diuraikannya keinginan saya, dan Pak Rohadi menjelaskan kepada saya dengan deteksinya dia bahwa barang sudah ada yang mengambil orang lain. Karena itu barang milik umum, tanpa diketahui ada orang yang sudah mengambilnya dan dimiliki oleh orang itu. Sehingga sampai saya pun lemas, tidak bisa memiliki Mustika Mirah Delima apa yang saya maksud dan saya inginkan. Namun Pak Rohadi memberikan semangat pada diri saya. Sudahlah, kamu pun walaupun tidak memiliki barangnya, tapi syafaatnya kamu udah ada, yaitu kamu harus melakukan keikhlasan. Kalau kamu ikhlas, sama aja udah kamu memilikinya. Lakukan aja semua apa yang dalam ujar-ujar ataupun nasihat-nasihat yang saat itu kamu dapati dari ritualnya kamu. Saya diam saja. Ada rasa menyesal atas kegagalan saya, karena keinginan saya tidak terlaksana memiliki Mustika Mirah Delima itu. Namun apa boleh dikata, ini mungkin lebih berharga untuk diri saya, yaitu dalam ilmu al-ikhlas, dalam ilmu keikhlasan. Akhirnya saya pamitan kepada Pak Rohadi. Dalam perjalanan Sudira mengatakan pada saya, sayang Pang ya, sudah ada yang memilikinya, sudah diambil sama orang, bukan milik kamu Pang. Nantilah barangkali suatu saat Pang, ada sesuatu hal yang boleh katakan lebih baik daripada hal itu, saya informasikan ke kamu Pang. Karena persahabatan saya dengan Sudira tidak asa-asa. Kebetulan dia juga salah satu murid dari pembimbing saya. Ya sudahlah Su, kalau itu saya mau apa lagi. Saya pun pulang ke rumah setelah mengantarkan Sudira. Setelah Sudira langsung pulang ke rumah, saya diam duduk termenung. Saya pun dihampiri oleh istri saya. Kenapa Pak, ngelamun aja. Saya cerita pada istri saya apa yang dialami oleh saya. Dan istri saya pun persis mengutarakannya dengan apa yang pada saat saya ritual. Ya sudah Pak, ikhlas aja. Ikhlaskan. Kalau memang itu boleh kata sudah miliknya, Allah tidak akan menyasarkan, ataupun Allah tidak akan memberikan rezeki itu yang kesasar. Kalau sudah miliknya, tidak akan milik orang lain. Mungkin itu belum miliknya apa-apa. Jadi ya sudah, nggak usah disesali. Ya sudahlah, saya diam. Dan saya pun kembali meninggalkan saya untuk ngajakan makan. Saya makan segala macam. Dalam makan pun saya masih merenungkan kegagalan yang saya lakukan. Namun di balik itu saya mendapatkan sebuah hikmah pelajaran dalam hidup saya. Segala sesuatunya saya harus memiliki sebuah keikhlasan, dan tidak boleh dalam hati kecil saya kesombongan sekecil apapun tumbuh dalam hati ini. Itulah kisah yang saya alami, kisah nyata yang saya lakukan. Kepada sobat mengulas malam dimanapun Anda berada, mohon ambil yang baiknya, buang yang jeleknya. Ini pelajaran hidup bagi saya pribadi dan mungkin berguna untuk kalian semua. Sobat mengulas malam dimanapun Anda berada, pada video kali ini saya akhiri cerita kisah yang saya alami
pada tahun 93. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.